Desa Kodasari merupakan desa yang berada di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Desa Kodasari ini mempunyai luas wilayah 624,913 hektar. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cideno, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lewung Hapit, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Susukan. Untuk letak geografis Desa Kodasari ini berada di daratan rendah dengan suhu udara rata-rata 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Untuk jumlah penduduk, Desa Kodasari ini kurang lebih 3.000 jiwa dan mayoritas mata pencaharian Desa Kodasari saat ini di bidang pertanian. Sedangkan menurut cerita, warga Kodasari ini merupakan pindahan dari Desa Nunuk, Kecamatan Maja. Menurut cerita rakyat, Desa Kodasari ini erat kaitannya dengan riwayat Ki Gendeng Koda dan Ki Gendeng Lung Lumbungan, serta Perang Kadongdong. Daripada penasaran seperti apa asal-usul Desa Kodasari ini, yuk kita lanjutkan saja narasinya. Sebelumnya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you. Tes 1 2 3. Udah on ya. Oke, kamera standby. Audio standby. Kopi standby. Alhamdulillah. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten sebuah narasi yang akan menceritakan tentang asal-usul Desa Kodasari. Saya bukanlah seorang yang kompeten di bidang sejarah, termasuk sejarah Desa Kodasari yang akan saya bahas di konten kali ini. Diyakini Desa Kodasari ini berasal dari Desa Nunuk, di mana Desa Nunuk ini berada di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Melakukan proses perpindahan pada tahun 1939. Ini juga dibuktikan dengan adanya tugu sejarah di Desa Kodasari, yaitu di mana di situ dituliskan berdirinya Desa Kodasari. Saya juga melakukan ngobrol dengan warga Nunuk waktu itu di Desa Nunuk Baru. Majasari Kodasari di daerah Gunung Sarang. Desa Nunuk sangat welcome, sangat terbuka, sehingga saya dan kru diterima dengan baik di sini. Kenapa warga Nunuk waktu itu harus pindah? Karena alasan geografis. Karena tempat wilayah Desa Nunuk itu berada di lembah curam, sehingga beton atau tanah ketika hujan itu datang akan menjadikan pendangkalan di sungai tersebut. Dan tentunya ditakutkan rumah-rumah warga akan rusak dan banyak korban jiwa dikarenakan longsor tersebut. Akibat daripada itu, takutnya juga terjadi pendangkalan di Bendungan Rentang. Itu kan teman-teman pasti tahu lah Bendungan Rentang seperti apa. Takutnya ketika hujan datang akan menjadikan pendangkalan bagi saluran Sungai Ciculuhun yang berdampak nanti ketika hujan datang mengakibatkan banjir di wilayah Majalengka, tepatnya di Rentang dan Indramayu. Dan ketika kemarau datang mengakibatkan kekeringan. Pada tahun 1932, Presiden Cirebon memerintahkan agar 13 kubu yang termasuk kubu Nunuk berkumpul di tempat yang bernama Ayun Bambing yang terletak di sebelah timur
Cinangka Baru. Waktu itu dihadiri oleh Residen Cirebon dan dihadiri juga oleh Bupati Majalengka, RAA Sujatanubrata. Rapat tersebut untuk membahas perpindahan penduduk di 13 desa, yang salah satunya itu Desa Nunuk. Seperti apa sih masa-masa sebelum perpindahan? Jadi masa-masa sebelum perpindahan itu ada terjadi di Desa Nunuk itu beberapa konflik. Konflik yang pertama, korupsi uang tanah oleh Kuwu Desa Nunuk waktu itu. Kuwu yang menjabatnya waktu itu adalah Kuwu Sarna. Warga mengetahui bahwa Kuwu Sarna itu menjual sebagian lahannya kepada Padri Belanda. Suasana Desa Nunuk memanas yang mengakibatkan pemberhentian paksa Kuwu Sarna, dan sekarang Kuwu Sarna itu dijuluki sebagai Kuwu Erpol atau Kuwu yang diberhentikan secara paksa. Itu konflik yang pertama. Kemudian konflik yang kedua terjadi pemboikotan pemilihan kepala desa. Dikarenakan warga Nunuk waktu itu sudah memiliki calon kepala desanya sendiri. Dan sehingga mereka menolak dalam artian tidak ingin melakukan proses pemilihan kepala desa. Karena mereka sudah mempunyai calon kepala desanya sendiri. Akhirnya setelah memboikot itu, Camat Maja datang ke situ, kemudian mengikuti apa yang disarankan warga. Akhirnya ditunjuklah waktu itu yang bernama Kasta. Kasta ini merupakan juru tulis pemerintahan desa, diangkatlah sebagai Kuwu. Menjadi julukannya itu namanya jadi Atmadi Sastra. Kemudian setelah Kuwu Atmadi Sastra itu dilantik, Bupati Majalengka segera memanggil Kuwu Atmadi Sastra. Menghadaplah ke Bupati Majalengka dengan ditemani oleh 2 orang rekannya. Ada Bapak Satru alias Bapak Rus. Yang kedua itu dari perwakilan pemuda yaitu Bapak Masita atau Bapak Kadam. Dan waktu itu yang menjadi perwakilan dari pemerintahan Hindia Belanda itu Pander Plas. Namun sebelum jauh membahas tentang perpindahan Desa Kodasari ini, bercerita tentang kisah daripada riwayat Ki Gendeng Koda dan Ki Gendeng Lumbungan serta Perang Kadonggong 1913 Masehi. Di sebelah tenggara hutan jati Desa Leung Hapit berdiamlah tokoh yang bernama Ki Gendeng Koda. Ki Gendeng Koda ini merupakan petani, ya, petani yang berkecukupan lah. Dan menurut cerita Ki Gendeng Koda ini meninggalkan situs sumur Koda. Namun waktu itu situs sumur Kodanya ini tertutup dengan tanah sehingga mengakibatkan sudah tidak ada. Kemudian pada tahun 1950 atas perintah seorang yang bernama Bali, kemudian dibangun lagi situs sumur Koda ini, sehingga sampai saat ini situs tersebut masih ada, direnovasi lagi oleh warga. Dan kemudian Juhe Channel tahun 2000-an itu ikut mengecat untuk menandai situs sumur Koda tersebut. Kemudian belah barat laut yang disebut Hutan Lumbung itu berdiam seorang tokoh yang bernama Ki Gendeng Lumbungan. Tokoh tersebut ini merupakan seorang petani yang sangat luar biasa, sehingga hasil padinya itu berjejer lah, dalam artian seorang petani yang sukses lah. Dan menurut riwayat cerita ini ternyata Ki Gendeng Koda dan Ki Gendeng Lumbungan ini merupakan besan. Selain cerita di atas mengenai kisah Ki Gendeng Koda dan Ki Gendeng Lumbungan, tanah tempat akan ditempati warga Nunuk ini merupakan erat kaitannya dengan Perang Kadongdong. Karena waktu itu perang dipicu dikarenakan warga Kadongdong gagal panen. Namun pemerintah daripada kolonial Belanda memaksa untuk membayar pajak, sedangkan panen pun nggak ada hasilnya. Akhirnya perang pun terjadilah. Perang pun terjadi selama 3 tahun. Bayangin, selama 3 tahun Perang Kadongdong ini terjadi. Perang tersebut dipimpin oleh Ki Bagus Serip dan moto penggeraknya waktu itu Tu Bagus Rangin. Setelah perang itu beres lah, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa waktu itu. Nah, suatu hari kemudian datanglah Buyut Talaga, Buyut Tohok dan Buyut Gebog waktu itu namanya. Nah,
Ketika Buyut Tohok dan Buyut Gebogi ini sampai di tempat perang Kadongdong ini, ternyata di situ sudah sepi, sunyi. Mungkin mereka kaget, wah, kenapa kok tidak ada perang di sini? Akhirnya mencari informasi. Dapatlah informasi Buyut Kadongdong berada di Leuweung Koda. Singkat cerita, Buyut Talaga itu menghampiri Buyut Kadongdong. Setelah Buyut Talaga sampai di Leuweung Koda, yang dimana tempat istirahatnya Buyut Kadongdong, Buyut Kadongdong bertanya kepada Buyut Talaga, siapakah anda ini? Kemudian jawablah Buyut Talaga, saya adalah perwakilan dari Talaga untuk membantu perang Kadongdong. Jawab daripada Buyut Kadongdong, aduh, perang telah usai, sekalipun perang ini banyak nyawa melayang, tidak terbilang. Namun saudara-saudaraku, sekalipun perang ini telah usai, kedatangan saudara-saudara amat membahagiakan kami. Sebagai tanda sukacita, kami berikan lahan dari sini ke arah barat untuk anak cucu kalian. Nah, dari situ Buyut Talaga ini ya bengong lah. Kok bisa-bisanya Buyut Kadongdong memberikan tanah seluas ini untuk diberikan kepada anak cucu Buyut Talaga yang datang pada waktu itu. Dan akhirnya jawab Buyut Talaga tersebut mengucapkan terima kasih atas pemberian tanah dari tempat kemudian Leuweung Koda ke arah barat. Ke arah barat ini ya sampai desa Ampel. Dan kemudian setelah mereka ngobrol, kemudian berpelukan dan sampai kemudian pamit untuk pulang ke Talaga, kemudian dari situlah mungkin terungkap bahwa itu penyebabnya kenapa warga Nunuk itu harus menempati sebelah utara kota Majalengka. Namun sejatinya bahwasannya desa Nunuk itu harus pindah dikarenakan ya faktor perintahnya daripada pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Tanah di mana akan ditempatkannya warga Nunuk waktu itu merupakan hutan jati ya. Hutan jati yang sudah ditebang sebelah timur desa Leuweung Hapit. Ternyata hutan jati itu dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu, yang dikelola oleh Bos Wesen. Kemudian di sekitar area tersebut itu ya sudah tersedia aliran irigasi yang berasal dari desa Rajagaluh. Hari Sabtu tanggal 9 September 1939. Pagi-pagi buta warga Nunuk melakukan proses perpindahan dari desa Nunuk. Sangat pagi-pagi sekali, mereka secara bergelombang, tentunya tidak semua. Proses perpindahan ini terbilang ya sangat mengharukan lah. Mengharukannya yang pertama, dikarenakan waktu itu tidak ada transportasi seperti saat ini, maka mau nggak mau mereka harus berjalan kaki menuju desa Kodasari ini. Mereka jalan kaki pagi-pagi buta. Belum lagi ditambah mereka harus membawa kemudian peralatan-peralatan untuk membangun rumah, alat-alat untuk bertani, bercocok tanam, dan juga ibunya membawa perabotan, ada yang menggendong anak. Yang mengharukannya lagi, mereka sudah lama tinggal di Nunuk, sehingga seketika harus meninggalkan di mana desa tempat turun-temurunnya warga-warga Nunuk yang sudah damai, tenang, berdiam di desa Nunuk waktu itu. Mereka harus pindah. Dan pindahnya pun yaitu mereka harus jalan kaki. Singkat cerita, mereka sampailah di desa Kodasari. Kemudian pada waktu itu nama desa Kodasari erat kaitannya desa Kodasari ini dengan Sumur Koda yang berada di sebelah timur desa Kodasari. Ada satu orang yang memberi usul untuk memberikan nama desa yang belum ada namanya waktu itu dengan sebutan nama desa Kodasari.
Dengan penjelasannya ini, Kodasari itu berasal dari dua suku kata. Koda atau kodah yang artinya wadah, dan sari itu merupakan kaminahan, kenikmatan, yang bisa mungkin diartikan Kodasari itu ya tempat kenikmatan atau wadah kaminahan. Namun di sini tidak dijelaskan dari siapa nama tersebut muncul. Hanya dijelaskan ketika para pejabat waktu itu berkumpul di satu tempat, ada satu orang yang memberikan nama tersebut, yaitu nama Desa Kodasari. Pada tanggal 19 September 1939, tanggal peresmian Desa Kodasari waktu itu. Setelah peresmian itu beres, kemudian Kuwu Sarna atau waktu itu yang dijuluki dengan Kuwu Erpol memberikan saran untuk mendirikan Desa Kodasari itu menghadap ke barat, ke arah barat. Jangan mendirikan Desa Kodasari itu ke arah timur. Menurut Kuwu Sarna atau Kuwu Erpol, kalau misalkan Desa Kodasari itu arahnya lebih dekat ke timur, maka hewan peliharaannya akan banyak hilang. Entah apa maksud dan tujuan daripada Kuwu Erpol ini atau Kuwu Sarna ini. Namun ketika teman-teman membaca sejarahnya, ternyata Kuwu Erpol ini merupakan dulunya itu ya preman lah. Dalam artian mungkin, ini menurut saya, Kuwu Erpol ini mempunyai relasi, mempunyai kawan-kawan yang dulunya ya sebagai preman, sehingga mengetahui di mana letak yang aman untuk membangun sebuah desa. Sehingga ketika desa ini akan didirikan, Kuwu Erpol memberikan saran untuk mendirikan Desa Kodasari ke arah barat. Dalam artian dugaan saya seperti itu ya. Kemudian keesokan harinya dilanjut untuk menentukan pembagian tanah untuk warga, kemudian tanah untuk balai desa, tanah untuk masjid, alun-alun, dan semuanya dibagi waktu itu. Kehidupan waktu itu sangat berat sih, dikarenakan ya bahan untuk pembangunan yang termasuk dari segi manusianya yang sangat terbatas. Sehingga dituntut mereka juga harus dengan keterbatasan itu harus membangun ya balai desa, membangun masjid, ditambah lagi untuk membangun rumah gubuk atau rumah tempat tinggal warga tersebut gitu kan. Dengan keterbatasan yang waktu itu ya sangat miris lah. Ditambah lagi pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, sehingga mengakibatkan sandang pangan sangat miris di Desa Kodasari. Bukan hanya di Desa Kodasari ketika Jepang masuk, tapi hampir keseluruhan di Indonesia mengalami krisis lah, dalam artian mengalami kerugian. Dan waktu itu Jepang masuk, warga Kodasari harus dikerja paksa membangun bandar udara yang ada di Buntu waktu itu. Dan setelah itu, setelah beres lah, kemudian mungkin Jepang sudah menyerah, kelanjutannya itu konflik terjadi di Desa Kodasari itu, perebutan lahan dengan tetangga desa. Dikarenakan Kodasari ini bisa dikatakan barulah di tempat ini, karena proses perpindahan ya dari Nunuk ke tempat barunya yaitu Desa Kodasari. Sedangkan tetangga-tetangga desanya ini ya sudah lama mendiami desa tersebut. Akhirnya terjadilah konflik perebutan lahan waktu itu dengan Kedung Kencana. Ya cukup panjang sih cerita perebutan lahan ini, ya sengketa lahan dan segala macamnya, sampai kemudian kita kembali lagi mendapatkan tanah itu dan tidak semua kita dapatkan. Setelah dengan Kedung Kencana sudah beres, perebutan lahan lagi kembali terjadi dengan Desa Kayen. Nah, dengan Desa Kayen ini cukup menarik ya, dan cukup cukup panjang juga prosesnya, perebutan lahan antara Desa Kayen dengan Desa Kodasari gitu kan. Sehingga mengakibatkan konflik ini panjang. Namun singkat cerita ya kita sudah berdamai, sudah kembali mendapatkan tanah kita Desa Kodasari seperti itu. Kehidupan di Desa Kodasari waktu itu ya sangat-sangat prihatin lah,
Kebayang kalau misalkan kita sebagai generasi muda hidup di zaman itu, sudah seperti apa gitu kan. Nggak sanggup sih. Itulah sejarah atau cerita asal-usul Desa Kodasari. Ya, ini adalah bentuk kecintaan saya ke Desa Kodasari. Ingin membuat sebuah visual video storytelling tentang Desa Kodasari. Dan next akan ada pemilihan kubu baru. Dan mudah-mudahan pemilihan kubu yang baru ini pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2023 berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan ketika siapapun yang akan menjadi kubunya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan bisa membangun Desa Kodasari ini menjadi apa yang arti daripada Desa Kodasari itu, menjadi wadah kenikmatan, wadah kangenahan dan makmur untuk warga-warga Desa Kodasari. Sekian narasi asal-usul Desa Kodasari. Salam hormat dari saya, Desa Paulo. Salam satu narasi.